Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa waktu yang lalu mantan Menko Polhukam yaitu Pak Mahfud MD berkesempatan hadir di Universitas Indonesia ya, di mana sesuai dengan nama podcastnya yaitu Terus Terang, Pak Mahfud MD itu mengajak para mahasiswa dan para hadirin non mahasiswa yang datang pada acara tersebut untuk bisa melakukan tanya jawab. Nah, di antara banyaknya tanya jawab yang telah berlangsung pada acara tersebut, ada satu peristiwa yang bisa dikatakan cukup menarik dan sayang untuk dilewatkan ya, di mana beliau bertanya tentang pagar laut dan kenapa Pak Mahfud MD ini galaknya tidak hanya sekarang saja, tidak pada saat waktu masih menjabat dan memegang peranan penting di pemerintahan. Nah, bagaimana respon dari Mahfud MD dan bagaimana pertanyaan dan juga jawaban tersebut? Mari kita simak videonya berikut ini. Pertanyaan saya yang pertama itu persoalan pagar laut. Ya. Okay. Ini sedikit protes ke Prof Mahfud juga, ya kan Prof Mahfud suka yang berprotes kan? Karena kan ternyata setelah dibaca kembali sertifikat pagar laut itu terbit tahun 2023, di mana Prof Mahfud waktu itu masih menjabat sebagai Menko. Nah, pertanyaan saya, Prof, waktu terbit itu apakah Prof tidak dapat informasi atau apa-apa seperti itu? Karena di media, di podcast Prof Mahfud itu keras mengkritik pagar laut, padahal sertifikat pagar laut itu terbit di eranya Prof Mahfud sebagai menteri. Nah, itu yang saya mau tanya. Jadi, waktu ketika jadi Menko itu apakah Prof Mahfud tidak dikasih tahu, ditutup-tutupi, atau Prof Mahfud memilih untuk diam? Nah, itu yang pertama, Prof. Yang persoalan yang kedua soal efisiensi anggaran. Nah, ini yang lagi ramai-ramai ini soal efisiensi anggaran, Prof. Karena kalau bicara soal APBN pasti itu arahnya politik hukum dan Prof Mahfud ini kan guru besar politik hukum. Nah, saya mau tanya, Prof, arah kebijakan politik hukum soal efisiensi anggaran ini kemana? Karena rona-ronanya ini arah efisiensi anggaran ini untuk menggemukkan satu kementerian. Nah, itu yang saya mau tanya, Prof. Karena di periode-periode sebelumnya, waktu Prof Mahfud menjabat, bahkan sebelumnya di 2014 Presiden Jokowi itu, saya tidak tahu, mungkin ada efisiensi anggaran, tapi tidak sebesar sekarang. Nah, sekarang ini arah politik hukum efisiensi anggaran ini arahnya kemana sih, Prof? Nah, Prof kan lebih bagus lah analisanya. Mungkin bisa kasih kami pencerahan terhadap arah politik hukum efisiensi anggaran itu. Oke, terima kasih, Prof. Terima kasih. Tentang pagar laut ya. Waduh, saya juga baru mendengar pagar laut itu sudah dibongkar oleh masyarakat. Kan yang membongkar itu masyarakat. Apakah saya tidak menerima laporan? Sama sekali tidak, karena memang laporannya tidak harus ke Menko kalau yang begitu. Menko itu kalau kasus muncul itu pun di bidang kemenkoannya. Kasus muncul lalu terjadi masalah tidak diselesaikan di tingkat kementerian, baru dia ditarik untuk diselesaikan, dikoordinasikan. Tapi kalau hal-hal rutin itu tidak dilaporkan. Nah, itu pada waktu itu tidak menjadi kasus, karena itu pun kan baru ditemukan oleh masyarakat, tiba-tiba ada pagar. Sesudah diselidiki, ternyata katanya di bulan Oktober tahun 2024 itu sudah ada peninjauan ya dari Ombudsman dan sudah menyampaikan ke aparat setempat, ke Polres, ke Pemda gitu, bahwa itu harus dihentikan pembangunan itu. Sudah diberitahu loh di bulan Oktober menurut Ombudsman Tangerang. Lalu menurut Ketua Umum Matalaun Anwar Pondok Pesantren juga dia sudah meninjau ke sana dan sudah memberitahu bahwa ini melanggar hukum. Tidak digubris juga. Berarti ada kesengajaan kan itu, ada kesengajaan. Karena kan baru kita ketahui di bulan Januari, padahal Oktober sudah diketahui, tapi masih tersembunyi gitu. Nah, sesudah diketahui ngelak juga bahwa itu tidak melanggar hukum karena ada izinnya. Disitulah kemudian muncul bahwa ada proses perizinan yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena jelas menurut Undang-Undang Dasar pasal 33, bumi, air, dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Dan bentuk penguasaan ini kemudian lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya, keputusan Mahkamah Konstitusi itu memutuskan bahwa
penguasaan air laut itu tidak boleh diberikan kepada perorangan dan kepada swasta. Harus dikuasai negara agar membuka akses seluasnya ke publik. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sama dilarang, tidak boleh ada pengusahaan terhadap perairan pesisir. Nah di situ adanya sertifikat sampai 263 itu jelas melanggar hukum, jelas ada kolusinya. Tidak mungkin tidak ada kolusinya. Tidak mungkin itu kesalahan administratif semata. Harusnya dimulai dari 263 sertifikat itu yang tanda tangan siapa, panggil orangnya. Kamu tanda tangannya dari mana? Kan lalu bisa diurut ke bawah. Kenapa kamu tanda tangan, siapa yang nyuruh, siapa yang mendorong, siapa yang merekomendasi. Di situ pasti akan ketemu bagaimana mulainya kolusi terhadap itu. Soal efisiensi, saya belum paham politik hukumnya itu kemana. Cuma substansinya itu dikatakan oleh pemerintah bahwa itu nanti dana itu akan dihimpun kemudian dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Nah tapi terus pemotongan anggarannya itu menjadi tidak bisa difahami oleh masyarakat karena pemotongan itu cuma sepertinya lihat ini pagunya sekian, potong sekian persen, ini potong sekian persen, potong sekian persen, tidak dipelajari satu persatu. Sehingga banyak hal-hal yang merupakan pelayanan dasar itu kemudian juga tidak bisa dilakukan, bahkan mungkin tidak benar. Tetapi yang dijelaskan itu mungkin saja besok pemeliharaan jalan yang bolong-bolong yang membahayakan orang itu tidak ada lagi anggarannya, lampu penerangan jalan tidak ada lagi, sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi ya terkurangi. Dan itu sebabnya kita setuju pemerintah harus melakukan efisiensi, kita setuju karena sejak zaman Orde Baru pun inefisiensi itu bahkan dalam bentuk korupsi bocor itu menurut Pak Sumitro 30%. Berarti itu bagian dari program reformasi agar negara efisien. Tetapi efisien itu harus jelas juga, tidak boleh hal-hal yang merupakan pelayanan kebutuhan dasar itu lalu menjadi terkena efisiensi sehingga malah rakyat rugi. Terkena efisiensi seseorang di sini untuk misalnya betul untuk memberi makan di sana, tetapi untuk memberi makan di sana cari uang dengan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di sini. Kan banyak tuh keluhan masyarakat yang sekarang muncul. Waduh, saya karena ada efisiensi saya diberhentikan dari pekerjaan dengan gaji misalnya sebulan 4 juta. Sementara anaknya satu dapat makan tiap hari sehari 10.000, kan tidak imbang efisiensinya. Ya, itulah tadi pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa dari UI dan juga kita sudah mendengar bersama-sama bagaimana jawaban dari Profesor Mahfud MD. Nah, di sini teman-teman semua bisa menilai sendiri bagaimana bobot dari pertanyaan mahasiswa tersebut dan bagaimana bobot jawaban dari Pak Profesor Mahfud MD. Nah, bisa dikatakan mungkin ada sebagian orang melihat bahwa atau mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD itu tidak sesuai dengan substansi dari pertanyaan, sehingga pertanyaannya apa, jawabannya apa. Namun bagi mereka yang mengerti bagaimana Pak Profesor Mahfud MD menjelaskan, tentu saja pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa UI tersebut sudah mendapatkan jawaban yang sangat baik dan sangat bagus sekali dari Profesor Mahfud MD, sehingga bisa dikatakan setelah memberikan pertanyaan kepada Mahfud MD, mahasiswa tersebut tidak melanjutkan pertanyaan atau kebingungan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Profesor Mahfud MD, sehingga bisa dikatakan apa yang ditanya, apa yang dijawab itu tidak sesuai, itu bisa terbantahkan dari sikap dari mahasiswa tersebut yang tidak melanjutkan pertanyaan karena memang tidak mengerti atau tidak sesuai dengan substansi. Nah, bagi teman-teman semua di sini bagaimana? Apakah memang jawaban dari Profesor Mahfud MD itu sudah sesuai dengan pertanyaan dari mahasiswa tersebut atau memang lain yang ditanya, lain yang dijawab? Silahkan tuliskan saja di kolom komentar ya, bebas. Nah, jadi sampai di sini dulu Eden Project.
Bila memang kami ada salah kata atau salah data atau penyebutan nama atau penyebutan jabatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.